Perkenalkan nama saya Samuel William, hari-hari dipanggilnya sih William. Hari ini saya mau melanjutkan apa yang Ibu Ana bahas kemarin mengenai hidup yang berkenan seperti Daud. Salah sebenarnya mungkin bukan salah satu bekal ya, tapi itu satu-satunya bekal kita untuk hidup di bumi ini sampai nanti pulang ke sorga. Adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Daud. Kemarin tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, hati seorang gembala memikirkan orang lain, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, gitu. Eh, Dulu saya sering dengar khotbah begini, tapi saya nggak ngerti maksudnya apa, gitu. Maksudnya, saya tahu saya nggak boleh mikirin diri sendiri, saya nggak boleh egois, saya tahu. Saya harus mikirin orang lain, saya tahu. Saya harus menjadikan Tuhan, saya harus mendahulukan Tuhan. Tahu itu, saya tahu. Cuman Kak, saya suka bertanya, gimana caranya supaya saya tidak memikirkan diri sendiri? Supaya saya nggak egois. Di dalam gereja mah amin-amin saya. Tiap kali pendeta ngomong begitu, harus baik, harus rajin memberi, harus... Pokoknya saya tahu semua yang baik yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Tapi pas keluar gereja itu kadang saya bingung, kenapa ya? Kok kayak begini-begini aja gitu. Eh, saya coba, ada kan pendeta suka bilang, caranya ini baca Alkitab kata dia. Sering-sering baca Alkitab, setiap hari baca Alkitab. Saya jalanin baca Alkitab. Baca Alkitab udah coba. Bukan berubah, tapi setiap baca Alkitab mesti ketiduran saya. Dulu, mesti ketiduran. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, saya baca Alkitab supaya bisa tidur. Karena baru satu, dua ayat, tiga ayat, empat ayat, udah blas, pasti saya tidur. Berdoa saya sudah. Ke gereja rajin, saya bisa 3 kali. Seminggu itu 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Hari Minggu saya bisa ibadah 3 kali sehari. Saya cari Tuhan ke sana ke sini. Gimana caranya saya buat baik, orang yang nggak punya tumpangan saya tumpangin. Dulu saya bawa mobil, saya jadi kan suka ada pekerja yang tinggal di seminari, yang kuliah. Mereka naik angkot. Saya anterin pulang gitu. Pelayanan juga udah. Waktu itu saya jadi ketua pemuda, pelayanan sound system juga, pelayanan supir juga. Sudah saya jalanin semuanya. Tetapi saya bingung, kok hidup saya nggak berubah? Bukannya semakin baik, malah saya itu puncaknya itu sampai ribut dengan ibu gembala yang dulu. Istrinya gembala saya. Nah, saya bingung loh, ini kok saya udah pelayanan, saya buat baik, saya ini, saya itu, terus saya ditipu orang melulu. Mungkin saudara di sini ada berpikir, saya udah berdoa, udah yang ibu sampaikan udah, saya udah berdoa, saya udah baca firman, saya udah perkatakan firman, tapi nggak ada efeknya bu sama hidup saya. Berarti bapak ibu sama sama saya dulu gitu. Saya itu 20 tahun bapak ibu. 20 tahun itu saya mengembara. Israel 40 tahun, saya setengahnya. 20 tahun, puji Tuhan hanya 20 tahun saya. Saya terpenjara di penjaranya iblis. Jadi eh kalau orang ada di penjara yang fisikal kayak di tempat ini, kita tahu salah kita apa. Jelas, kita bisa menebus kesalahan kita. Kalau saya dulu saya nggak tahu masalahnya apa. Saya tahu saya ada sesuatu yang salah, something wrong dengan hubungan saya sama Bapak. Hubungan saya dengan Tuhan ada yang salah. Saya tahu itu. Tapi saya nggak ngerti gimana cara saya eh
memperbaiki hubungan itu. Karena hubungan saya rusak, saya nggak bisa mengalami janji-janji Tuhan itu. Saya nggak bisa hidup berkenan. Saya cuman sekedar hidup baik. Saya jadi orang baik aja. Saya sekedar baik. Saya nggak jahat. Saya nggak nipu orang. Saya nggak apa? Nggak obat-obatan. Saya tidak apa? Pokoknya saya nggak merugikan orang lain lah. Sebisa mungkin saya nggak pernah merugikan orang lain. Bahkan saya tolong orang. Malah saya yang ditipu orang. Gitu. Sempat saya tanya istri saya bilang, ini kita salah apa ya? Udah bantuin orang, udah tulus, tapi ya ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Gitu. Nah, sampai satu saat itu saya, bapak rohani saya ngajarin untuk mulai rajin berdoa pagi, punya waktu pribadi. Jadi saya memulai itu mencoba ikut doa setiap pagi. Jam 5 pagi ada acara doa selama 1 jam. Saya ikut itu, saya coba ikut itu. Selama 1 jam saya dengan aku, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ini salah satu masalah yang besar. Karena murid-murid Yesus sendiri, yang setiap hari ikut Yesus, itu aja itu aja berat ngelakuin ini. Tuhan Yesus minta panjang, hanya 1 jam aja berjaga-jaga dengan aku. Satu hari 1 jam aja Tuhan minta. Dari waktu kita 24 jam. Kan kita kalau nonton nonton drama itu kan bisa 4 jam. Apalagi kalau maraton ya dibilangnya. Drama maraton, maraton. Itu bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi kenapa kita nggak bisa kasih 1 jam aja buat Tuhan? Ini satu-satu. Saya udah coba yang saya bilang. Saya coba baca firman begini begitu. Nggak ada yang kena di saya. Saya bukan bilang ini jalan yang paling benar, tapi ini adalah jalan yang saya tempuh, yang saya mau sharing sama saudara. Sejak saya ikut doa setiap pagi 1 jam, itu jalan-jalan mulai dibukakan. Salah satu jalan yang paling nggak apa kesan, ya, ada gambaran gitu. Jadi saya itu dikenalin sama Bu Ana sebenarnya harusnya udah lama. Mama saya berulang-ulang. Itu ada ibu. Waktu itu saya sakit sebenarnya. Jadi kondisinya saya sakit, lumpuh sebelah kiri. Terus pincang-pincang nggak sembuh-sembuh, udah kemana-mana. Gitu. Dan saya nggak mau didoain sama pendeta. Karena saya waktu itu punya prinsip, eh, apa, kalau sudah waktunya saya sembuh, ya Tuhan pasti sembuhin. Nggak perlu pendeta doain pun, saya pasti sembuh, saya bilang gitu. Saya sampai bilang sama istri saya pasti sembuh kok. Tapi saya nggak tahu kapan dan gimana. Singkat cerita, saya dikenalin. Saya udah males sebenarnya. Males banget. Akhirnya saya bilang gini doang. Ya udah sekali. Saya bilang sama mama saya gini. Mama saya bola balik ngomong. Will, udahlah. Coba didoain katanya. Aku bilang gini. Ya udah. Kalau gitu mami cari satu pendeta yang paling ampuh. Aku bilang. Terserah mau siapa. Kenalin lah Bu Ana ini. Saya telepon. Saya inget banget kok waktu itu. Saya masih ngomong sama ibu. Saya saya apa ndak perlu sembuh. Saya untuk pelayanan saya ndak perlu sembuh. Saya melayani Tuhan saya nggak perlu dalam keadaan sehat atau apa. Apapun keadaan saya tetap melayani Tuhan dan saya tetap akan setia sama Tuhan walaupun sampai saya tetap dalam keadaan sakit gitu. Tapi saya mau beresin hubungan saya sama Tuhan. Ibu tahu masalah saya. Selama ini pendeta yang lain, hamba Tuhan yang lain itu tebak-tebak buah manggis gitu. Kalau ibu dapat ininya, poin-poin yang paling pentingnya. Nah,
Ketika saya mau berangkat ke tempat ibu itu, saya masih ngomong sama istri saya. Saya saya bukan mau sembuh, jangan harap sembuh saya bilang, tapi saya mau beresin hubungan saya sama Tuhan. Karena saya tahu something wrong. Hidup saya ini berantakan karena hubungan saya itu rusak sama Tuhan. Saya tahu itu. Dan saya perhatiin beberapa orang yang eh, apa namanya yang ngobrol sama saya perhatiin. Itu rata-rata yang bermasalah 95%, saya berani ngomong 95%, itu hubungannya rusak sama Tuhan. Mesti hidupnya aur-auran, mesti hidupnya semau-maunya. Percaya Tuhan nggak? Percaya Tuhan. Pendeta, worship leader, teman saya worship leader. Teman saya itu worship leader. Tiap ketemu saya bawa selingkuhannya. Nah, coba. Tapi masih nge-WL, dia ngaku, saya WL kok. Waduh, saya dalam hati doang, saya nggak berani ngomong juga kan. Dalam hati saya, wah ini ini juga nih, hebat juga nih bisa begini modelnya gitu. Bahkan ada orang yang bawa selingkuhannya ke gereja. Rajin ke gerejanya, tapi ke gerejanya sama selingkuhan. Ada lagi yang selingkuhannya dibawa ke gereja, pelayanannya bareng. Ini kenyataan. Itu hubungannya rusak sama Tuhan. Dia pikir dengan pelayanan, dia bisa menebus hubungan yang rusak dengan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Saya ketemu caranya cuma ini tok. Buat saya ya, buat saya ini aja. Di awal adalah permulaan saya tiap hari duduk diam di kaki Tuhan 1 jam, tambah mesbah keluarga. Apa yang saya lakukan 1 jam? Diam. Berdoa itu kan bukan ajang minta-minta sama Tuhan sebenarnya. Berdoa adalah komunikasi kita sama Tuhan. Berapa banyak dari kita saat berdoa lebih banyak mintanya daripada bersyukurnya. Lebih banyak mintanya daripada menyembahnya. Yang lebih parah lagi doa minta amin langsung. Boro-boro mau menyembah. Gitu. Kita nggak pernah mikirin bahwa, oh, hubungan saya dengan Tuhan problematik nggak ya, bermasalah nggak ya? Kita hampir nggak pernah orang memikirkan hal itu. Yang mereka pikirkan hanya, hidupku kok terus-terusan ini ya, begini, miskin, nggak punya ini, nggak punya itu. Yang dipikirkan kok sakitku nggak sembuh-sembuh, ke pendeta kiri, pendeta kanan. Ekonomiku, keluargaku, istriku, suamiku, kok bermasalah ya, kasar ya, gitu loh. KKR di mana-mana didatengin. Yang dicari bukan Tuhan, yang dicari pendetanya supaya didoain sama pendetanya supaya sembuh. Itu masalahnya. Kalau kalau kita ini ya duduk diam di kaki Tuhan, itu hanya 3 kata aja yang keluar. Nggak usah minta-minta. Ampuni aku Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. 1 jam. Oke, mulailah dengan setengah jam kalau tidak bisa 1 jam. Mulailah dengan setengah jam. Kita hanya menyembah Tuhan aja. Ya Tuhan, haleluya. Ampuni aku ya Tuhan. Sambil kita mengoreksi diri setiap hari. Apa yang kita buat salah? Minta ampun di hadapan Tuhan. Karena nggak ada satu manusia pun yang luput dari incaran iblis. Nggak ada satupun. Pendeta sekalipun nggak. Yesus aja nggak lewat. Di gurun pasir, ingat kan? 3 kali dicobain. Tuhan Yesus aja itu iblis masih coba-coba. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Yang kayak gimana yang bisa ditelan? Yang nggak mau bertobat, yang nggak mau mencari Tuhan, yang hanya sekedar datang ke gereja. Eh, yo yo datang gereja, yo ada KKR nggak kak? Yo yo ikut-ikut rame-ramein. Kenapa? Itu ikut dia enak. Abis apa? Abis KKR itu biasa kita diajak makan. Jadi tujuannya sudah bukan Tuhan. Saya lihat banyak, saya ngobrol banyak gitu ya. Saya tanya ke gereja mana, kenapa ke gereja itu misalkan. Nggak ada tuh orang yang jawabnya, ya karena saya merindukan Tuhan. Nggak ada. Ya karena kan memang minggu harus ke gereja. Katanya gitu. Orang-orang zaman sekarang lebih mementingkan ke gereja daripada bertemu Tuhan secara pribadi. Saya bukan bilang ke gereja nggak perlu. Perlu. Tapi ada yang lebih penting. Karena gereja cuma 45 menit. 2 jam sama nyanyi-nyanyi. Sama sama apa pengumuman. Hidupmu setelah keluar dari gereja selama 2 jam, kamu yang tahu. Nah, kamu harus punya waktu setiap hari sama Tuhan. Kalau Anda nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa hidup berkenan kepada Tuhan kalau kita hidup sembarangan. Kebayang nggak sih? Kita hidup semau-mau kita. Main apa judi, ya kan? Setiap hari sambil sambil minum. Tapi kita mau berkenan di hadapan Tuhan, ya gimana caranya? Nggak bisa. You harus bertobat, tapi dimulai dengan ini. Duduk diam 1 jam. Orang yang bicara sama saya, tidak ada satupun yang saya tidak bicara tentang hal ini. Pasti saya ngomong tentang hal ini. You coba sehari minimal setengah jam, mulai dari 30 menit. Mulai dari 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan. Tidak usah minta. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Kalau engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti apa memenuhi apa yang kamu butuhkan. Pasti itu nggak usah diminta, pasti dikasih. Saya kalau mau kesaksian soal kebutuhan saya, nggak habis-habis, Pak. Seharian pun nggak habis-habis. Dan saya tidak pernah minta. Benar-benar saya nggak pernah minta. Salah satunya kesembuhan saya. Saya tadi bilang, saya ke sana, saya bilang istri saya, kamu jangan berharap aku sembuh. Karena aku ke sana bukan cari kesembuhan. Aku mau beresin hubunganku sama Tuhan. You tahu saat saya didoakan sama ibu, saya dijelasin sama ibu. Saya sadar kesalahan saya. Saya minta ampun diajak berdoa sama ibu. Instan saat itu juga, nggak pakai besok, nggak pakai nanti malam, nggak pakai 2 jam lagi. Saat itu saya ada di situ, saya sembuh. Saya pulang, saya bisa lari, lari sprint saya bisa. Bahkan saya sekarang fitness, angkat beban. Saya yang tadinya tidak boleh lebih, angkat dari 5 kilo. Sekarang saya angkat beban itu baru di 20-30 kiloan. Tidak ada masalah sampai sekarang, sembuh total. Bonus, karena hubungan saya baik. Tuhan berkenan dengan hidup saya. Setiap hari, saudara, nggak mudah. Memang nggak mudah, setiap hari fight. Jangan saudara pikir kayak Bu Ana ini udah santai-santai wae. Udah jadi pendeta, santai hidupnya. Aman dari setan, nggak ada cerita. Malah setan lebih, apa namanya, mungkin eh, lebih giat lagi, lebih pakai tenaga lebih lagi. Yang tadinya sekelas RT RW mungkin sekarang yang gubernur, wakil presiden yang nyerang ibu, gitu loh. Karena ibu kemana-mana beritakan firman. Musuh besarnya iblis, nggak lepas. Maka saya bilang nggak lepas ya, Tuhan Yesus aja nggak lepas. Iblis itu nggak takut sama Alkitab, Bapak Ibu. Iblis tahu firman loh. Mungkin dia lebih hafal dari kita loh. Iblis nggak takut hamba Tuhan, seriusan. Iblis nggak takut sama pendoa.
Iblis nggak takut sama pemuji. Iblis nggak takut sama pemain musik. Yang iblis takutkan adalah firman yang dilakukan. Bukan cuma diucapkan. Kalau diucapin doang, kasihilah musuhmu setiap hari nih, kasihilah musuhmu. Tapi saat kita jalan, kesenggol jedek, kita pelototin. Jalan yang bener dong. Nggak bisa yang bener loh. Tapi nanti malam, ya Tuhan, amin, kasihilah musuhmu, ya kan? Ya nggak bisa lah. Jangan berzina. Tapi kalau cewek lewat, matanya langsung sut. Wih, cepat kali. Ceweknya belum lewat aja, radarnya udah bunyi dari kiri, udah lihat duluan. Padahal Tuhan bilang, berzina itu kan kalau sampai melakukan hubungan. Lalu Tuhan bilang, kamu mengingini aja kamu sudah berzina. Jadi yang iblis takutkan itu adalah firman yang dilakukan, bukan yang diucapkan. Ya tentunya mulainya kita harus mengucapkan. Tapi kalau cuma sampai mengucapkan tok, ya sia-sia nanti. Kita harus belajar. Nah, untuk bisa melakukan firman itu, kalau saya butuh yang namanya pertemuan dengan Tuhan. Setiap hari saya butuh pertemuan dengan Tuhan. Dan itu jadi keperluan saya, kebutuhan saya. Kalau sehari aja nggak ketemu tuh aneh gitu. Kayak orang nggak olahraga gimana ya? Orang kalau nggak angkat beban nih, dia kalau nggak angkat beban seminggu 2 minggu itu, aduh, badannya tuh rasa nggak enak gitu. Ini saya udah berapa lama nih dari Natal kan sibuk, nggak fitness-fitness, sakit-sakitan mulu. Dikit-dikit capek, dikit-dikit pinggang sakit, dikit-dikit ini, dikit-dikit ono, gitu. Karena nggak olahraga, sibuk, gitu. Habis sibuk, keenakan sibuk, keterusan. Jadi harus balik lagi juga. Saya rasakan sakit-sakit badan. Kadang ya olahraga enteng-enteng di rumah punya ini sendiri. Gitu. Nah, iblis juga takut itu sama hamba Tuhan pendoa dan anak-anak Allah yang punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau nggak punya persekutuan Tuhan, kosong. Serius. Orang tuh bisa khotbah. Bikin khotbah bagus tuh bisa, gampang. Seriusan. Tapi punya khotbah yang punya power, itu yang susah. Karena you harus punya persekutuan dengan Tuhan dulu. Kayak saya kalau dikasih tugas begini, berat saudara. Nggak gampang. Berapa hari sebelumnya, harus doanya lebih serius. Jamnya ditambahin. Nggak bisa, nggak membuat, nggak ngikutin kebiasaan sehari-hari yang normal. Ada sesuatu yang lebih yang harus saya berikan. Jadi sebelum saya melayani saudara, saya harus melayani perasaan Bapak. Saya harus melayani Bapak dulu. Bapak berkenan, baru saya punya otoritas, punya power. Saya kasih ngomong ke saudara, saudara bisa dengar. Tapi kalau saya nggak ketemu, ya kapan Bu khotbah? Jumat, siap. Tapi udah, santai aja hidup saya. Nggak bisa. Saudara, saya kasih tahu ya. Nih, jujur, Ibu tuh tahu sebenarnya saya topiknya apa sebenarnya. Saya kirim 2 topik. Hari ini beda. Yang jadi beda saya baru ketik tadi pagi selesai jam 9 kurang 15. Saya udah kedabak-gedebuk. Kenapa? Tuhan mau saya bicara tentang ini. Kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan keagamaan. Bukan mengenai you pergi ke gereja atau tidak. Bukan mengenai you pelayanan atau tidak. Tapi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang memakai kehidupan Kristus. Kita jadi contoh. Kita jadi Kristus. Ibu kalau tidak menghidupi kehidupannya Kristus, gimana saya mau mencontohin? Loh, ibu rohani saya aja sembarangan hidupnya. Ya saya ikutin dong hidup sembarangan dia. Tapi karena ibu menghidupi Kristus di dalam hidupnya, setiap omongan yang dia omong, itu enggak sembarangan. Enggak asal jeblak, mikir dulu. Dan selalu positif. Yang keluar dari mulutnya firman. Dan dia melakukan firman itu.
Ya sama kalau cuma ngomong tok, keluar doang ya nggak ada gunanya. Tapi dia melakukan. Ibu sering ceritakan, saya juga, oh kadang kalau saya lihat ibu itu bingung. Jam 9 di WA, jawab. 11 WA, jawab. 11 malam. Jam 1 kadang dijawab. Nanti jam 3 nih. Saya dulu bangun tuh. WA, jawab lagi jam 3 jam 4. Saya pikir nih orang kapan tidurnya gitu. Karena anytime di telepon dijawab, apa di WA dijawab terus. Dia benar-benar punya hati yang hati gembala itu. Care. Satu dombanya sakit, satu dombanya hilang, dicari sama dia. Walaupun memang kadang apa emang ibu kan ngomongnya belak-belakan ya gitu. Tapi saya kalau nggak kena yang begini nggak kena. Saya pernah ada pembimbing yang lotoy, loyo gitu. Nggak bisa. Saya mesti kena yang seperti ibu ini gitu. Nah kita nggak kita nggak bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak bersekutu. You punya ayah tapi nggak pernah ketemu. Ya gimana? Nggak bisa. Salah satu kunci ini adalah buat saya itu paling yang sangat berpengaruh di dalam hidup saya. Bagaimana kita bisa tahu apa kehendak Bapa dalam hidup kita? Nih, ada ayat yang eh, apa namanya? Terkenal dan sering banget dipakai nih ayat. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, tahu dong pasti ini ayatnya. Tapi kebanyakan orang ketika ngomong ayat ini, dia cuma sampai sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Stop di situ dia. Dia nggak telusin bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara tidak terpanggil sesuai dengan rencana Allah, you mau klaim sampai jenggotan, nggak bakalan bisa ini. Nggak bisa. Mau jungkir balik, you klaim nggak bisa. Karena jelas bagi mereka yang mengasihi dia. Lah bagaimana kita bisa mengaku kita mengasihi dia kalau dalam waktu 24 jam, 1 jam aja kita nggak mau ketemu dia. Tapi untuk nonton TikTok, TikTok itu jahat loh. Videonya 10 detik, 15 detik. Tapi kita lihat TikTok bisa 3 jam. Saya pernah ngalamin 15 detik. Pas saya lihat jam itu udah jam 3 pagi. Wih, itu serem. Facebook, ya kan? Itu serem. Kita nggak akan pernah tahu panggilan kita kalau kita nggak ketemu Tuhan. Kan syaratnya dua, bagi yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana mau tahu rencana Allah? Wong ngobrol aja nggak pernah, ketemu aja nggak pernah. Tebak-tebakan, tunggu nubuatan. Kalau ada nubuatannya turun, kalau enggak, gimana? Ayo, saudara kita mau mulai. Persekutuan dengan Tuhan. Mulai 30 menit aja. Pasti ada waktu 30 menit. Nanti perlahan-perlahan kita akan nambah sendiri waktunya. Sedikit-sedikit nambah sendiri. Dari persekutuan ini, Bapak Ibu pasti akan ketemu Tuhan. Dan Tuhan pasti bicara. Tuhan pasti memberitahu kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita. Dan kalau kita setiap hari ketemu Tuhan, kita pasti lebih menghargai Tuhan. Kita nggak akan hidup sembarangan sehari-hari. Nah, setelah you kerja apa ketemu Tuhan setengah jam sehari, yang kedua ya bertobat. Dua ini doang saya sampaikan. You ketemu Tuhan setiap hari terus you bertobat. Matius 18 ayat 3 bilang apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil,
engkau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa, saudara. Ini jelas. You nggak bertobat nggak bisa. Bertobat itu bukan bukan masalah sekali selesai, sekali untuk seumur hidup. Enggak. Saya belajar. Sebenarnya ini ada topiknya. Ini salah satu topik yang sebenarnya saya mau bawain hari ini, pertobatan ini. Cuma saya kasih gambarannya dulu. Bertobat itu bukan masalah satu kali kerjain untuk selamanya. Enggak bisa. You bertobat setiap hari. Makanya saya bilang, waktu you ketemu Tuhan, ada satu kata yang berhubungan dengan bertobat, yaitu ampuni aku. Jadi setiap kita ketemu Tuhan, kita akui segala kesalahan kita di depan Tuhan. Sebanyak-banyak yang bisa kita ingat. Oh Tuhan, tadi saya disenggol, saya marah. Ampuni saya Tuhan. Seharusnya saya nggak marah. Ampuni aku Tuhan. Oh Tuhan, tadi saya nonton orang main kartu. Ikut-ikutan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Gitu. Segala hal yang bikin, nggak cuman yang apa yang ada undang-undangnya gitu loh. Orang pikir kan orang jahat itu orang yang you marah aja, you ngambek aja itu udah dosa. Itu sudah nggak berkenan. Itu sudah nggak berkenan Tuhan. Ngambek sama istri, ngambek sama suami, marah sama istri, marah sama suami, komplain sama Tuhan, nggak bersyukur, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya bertobat bukan perkara sekali untuk selamanya. Jadi setiap hari kita introspeksi. Malam setelah lewati satu hari, kita sempatkan diri datang sama Tuhan 30 menit. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ampuni aku Tuhan, tadi aku salah A, salah B, salah C. Disebutkan satu-satu. Jangan main keroyokan, jangan main karungan ngaku dosanya. Tuhan pokoknya kan tahu nih yang saya kerjain hari ini apa aja nih, ya udah pokoknya saya minta ampun Tuhan, enggak bisa. You sebut satu-satu, you akui di depan Tuhan. Tuhan tuh maha pengasih, maha pengampun, tapi bukan berarti you hidup dalam dosa. Saudara harus tahu bedanya hidup dalam dosa sama jatuh dalam dosa. Ibaratnya itu gini, kalau jatuh dalam kalau hidup dalam dosa itu menjadi tabiat kebiasaan. Jadi yang judi ya judi, tiap hari yang mabuk ya mabuk, setiap hari yang marah ya marah, setiap hari. Kalau jatuh dalam dosa, dia berusaha untuk tidak melakukan itu, tapi ada waktunya di mana kadang-kadang dia suka jatuh, kepancing emosinya. Karena kan emosi kita ini sudah 20, 30, 40, 50 tahun terbentuk. Tukang marah udah 40, 50 tahun, bisa langsung berubah? Nggak bisa. Cara berubahnya gimana Pak? Ya itu tadi, 30 menit setiap hari ketemu Tuhan, kita introspeksi diri. Tuhan tadi saya marah, Tuhan tadi saya ngambek, Tuhan tadi saya mabok, Tuhan tadi saya judi, Tuhan tadi saya pukul orang, Tuhan tadi saya sumpahin orang. Percaya, dua ini saudara lakuin. Keluar dari tempat ini. Bahkan bukan keluar dari tempat, saudara masih di sini aja, saudara jadi berkat. Jadi jangan tunggu di luar. Sejak di sini, biasakan. Sudah ada kebiasaan untuk bertemu Tuhan setiap hari. Saudara, kalau saudara nggak punya kebiasaan ini, saudara keluar dari tempat ini, nggak akan ada perubahan. Nggak akan ada perubahan. Dunia ini jahat sekali. 1 menit orang bisa berubah jadi jahat. Tapi jadi baik, buset, bertahun-tahun, puluhan tahun. Seumur hidup kita. Kita berjuang siap. Saya juga nggak sempurna, saudara. Saya berjuang setiap hari. Saya nggak sempurna, tapi saya mau berjuang. Saya mau berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Saya ketemu Tuhan, saya ngomong, Tuhan ampuni saya. Buat saya ini satu-satunya cara. Dari situ baru kita mulai. Baca firman,
Setelah doa kita baca firman. Setelah baca firman kita praktekkan. Jangan marah. Ya udah, kesenggol. Tadinya bentak, nanti berubah cuman ngeliatin doang. Dari ngeliatin aja sampai udah kita bisa senyum. Gak apa-apa bro. Nggak sengaja sorry, nggak apa-apa bro. Santai. Ya, jadi dari setiap hari judi, jangan dari setiap hari judi, jangan nanti pelan-pelan tuh dia berhenti, mulai berkurang, sampai akhirnya dia akan tersaring. Dia nggak mau lagi ngumpul dengan orang-orang yang berjudi ini karena dia tahu kalau ngumpul di sini bakalan nyemplung. Ya sudah, you tahu begitu, you geser. Tapi kalau you doa Tuhan, saya hari ini nggak mau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Ya, amin, keluar. Tempat pertama yang dikunjungi adalah tempat teman-temannya main judi. Menurut saudara, main nggak? Nggak begitu cara kerjanya. You hindari tempat itu. Itu namanya kamu mencobai Tuhan. Nggak begitu cara kerjanya. Kita juga punya andil dalam hidup ini untuk memaksa diri kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan saudara melakukan ini, hidup saudara pasti berubah. Setiap hari bertemu Tuhan, kita lebih menghormati, menghargai Tuhan. Saudara yang pemarah, jadi nggak pemarah. Saudara yang tadinya suka bohong, jadi nggak suka bohong. Cari kerja lebih gampang. Pasti. Otomatis, makanya saya bilang, berkat nggak usah dicari. You berubah, you ketemu Tuhan, perbaiki hubungan kamu sama Tuhan, pasti semuanya dipenuhi. Kebutuhanmu ya, bukan kemauanmu ya. Ini kalau ngomong begini kadang nanti, wah kemana-mana. Ya. Jadi kalau minta motor dikasih sepeda, ya udah kebutuhanmu sepeda bukan motor. Nanti waktunya kamu harus punya jarak yang lebih jauh untuk pelayanan, Tuhan siapkan motor. Tuhan mau kamu setia lagi dalam perkara itu, lebih jauh lagi Tuhan sediakan mobil, tidak usah diminta, tidak usah tumpang-tumpang tangan mobil dalam nama Yesus. 2 tahun lagi saya dapat, tidak usah, nanti Tuhan siapkan pasti. Pasti di Tuhan siapkan. Saya sudah ngerasain saudara, saya ini rusak, roda rusak. Saudara masih mending tahu kesalahannya apa, saya nggak tahu kesalahannya apa. Saya berapa kali bicara di lapas, saya selalu ngomong begitu. Saudara masih enak, saudara tahu salah saudara apa. Dan satu yang paling penting, saudara, keberkenanan kita kepada Tuhan tidak bisa digantikan oleh pelayanan kita. Ingat, banyak orang sudah pelayanan, tidak punya waktu lagi buat Tuhan. Akhirnya jeblok, jatuh dalam dosa. Pasti dia nggak punya waktu buat Tuhan. Kalau dia punya waktu buat Tuhan, uang orang rusak bisa jadi benar kok. Masa yang orang benar tiap hari ketemu Tuhan jadi rusak kan nggak mungkin. Jadi pesan saya itu aja, pesan Tuhan yang berapa hari ini saya gumuli. Saya harus bicara apa ini Tuhan gitu. Ya saudara, mulailah 30 menit dengan Tuhan. Pasti hidup saudara berubah. Mulai baca firman, baca Alkitab. Tapi dilakuin juga jangan lupa. Ya, iman tanpa perbuatan adalah nol. Itu bukan saya yang ngomong, ada di Alkitab. Gitu. Jadi berjuang terus di dalam Tuhan. Kita sekarang udah tahu jalannya. Untuk jadi berkenan, oh begini loh caranya. Gitu. Ya dijalanin. Kalau cuman, ya yang saya bilang, kalau cuman di gereja ini amin, tapi ndak dijalanin, ndak bisa, saudara. Harus dijalanin. Berjuang terus, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga, tadi siapa namanya? Yang mau keluar next week. Next week your release is next week, right? Okay. So congratulations on your release next week. So I just want to say stay focused in God and uh, God never leave us actually.
We are the one who live God. Tuhan itu tidak pernah ninggalin kita, saudara. Kita yang ninggalin Tuhan. Itu yang harus disadari. Jangan, don't make, if you are in any bad condition, never say that God leave you. We have to ask ourselves, have I leave God? Now that I am in this bad condition, it's because I leave God, not God leave me. God never leave us. So after this, I was saying that you have to have time, 30 minutes at least a day, to meet God, so that your life will get improved day by day, a little bit by a little bit. Because without meeting God, you will never understand God. You will only know miracles, but you don't know what God wants with your life. That's where you get stranded. You are supposed to go to the city, but you end up in the desert because you cannot hear God. Because why you never hear God? Because you never have time for God. You don't have that quality time with God. So my prayer for you is that be faithful. God is always faithful to us. And always be positive. Live your old life. Start a new life with Jesus. Next week is your new life. After you leave, you go back. You're going back to Nigeria, right? So you leave the bad population, bad surroundings. Look for good friends that can improve your faith in God. And if you have WhatsApp, even if you're in Nigeria, you can join our WhatsApp group. We also have friends in USA, I think, USA, outside of Indonesia. So you can join us, and we have meetings every Friday. Ya, thank you ya, William. Ya. Kamu menyambung apa yang saya sampaikan kemarin, dan memang 1 bulan ini biar semua yang menyampaikan firman di Nusa Kambangan, temanya sama ya, tentang Ya. perkenanan Tuhan. Karena sesungguhnya itu adalah modal utama untuk kita ini berhasil. Iya. Ya, modal utama untuk kita berhasil adalah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, caranya supaya berkenan di hadapan Tuhan, kita akan sampaikan dalam 1 bulan ini terus-menerus. Ya, Iya. oke, thank you ya, Will. Buatlah kami mengerti Tuhan, satu-satunya cara supaya hidup kami berhasil adalah berkenan di hadapan-Mu. Buat kami mengerti Tuhan cara untuk berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat William yang sudah menyampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih. Satu-satunya adalah menjagai hubungan kita dengan Engkau, Bapa di surga, terhubung kembali dengan Engkau, terkoneksi kembali hati kami dengan Engkau. Dan kami mau Tuhan bertobat sungguh-sungguh atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau Tuhan, Engkau cek hidup kami Tuhan, Engkau bongkar setiap error kami, Engkau bongkar setiap kelemahan kami, Ya, Engkau bongkar setiap sisi gelap di dalam kehidupan kami yang membuat kami tidak terhubung dengan Engkau. Apapun masa lalu kami Tuhan, apapun mungkin paradigma cara berpikir kami yang masih memakai cara berpikir yang lama yang masih melekat di dalam pikiran kami, hari ini cabut Tuhan, hari ini bongkar Tuhan, ya, sehingga benar-benar kami terhubung dengan Engkau, kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang ada di gereja ujung bumi, mereka yang masih membawa pola pikir yang lama, mereka yang masih hidup di dalam penjara pikiran. Kami hancurkan penjara-penjara ini, pola pikir yang lama kami hancurkan, dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjamah mereka satu persatu, meskipun hari ini sinyalnya terputus,
Meskipun hari ini sinyal terputus, tetapi Roh Kudus terus menjamah mereka, menghancurkan setiap pola pikir yang lama, paradigma yang lama, yang memenjarakan mereka sehingga mereka tidak bisa bertobat. Hari ini Tuhan, jamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, maupun kami yang ada di Zoom, yang keluarga kerajaan surga maupun yang akan mengikuti rekamannya nanti. Tuhan, hancurkan setiap penjara-penjara pikiran kami, hancurkan setiap pola pikir kami yang lama yang membuat kami tidak terhubung dengan Engkau dan mengalami kesusahan demi kesusahan. Hari ini Tuhan kami mau berkenan di hadapan-Mu, sungguh-sungguh terhubung dengan Engkau dan mengalami semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yuk terima berkat ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. Amin.